Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review IPA pembelajaran 4 Bumi dan Alam Semesta untuk P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal P3K yang terbaru. Dan bagi yang ingin belajar bersama kuis di grup Telegram P3K Guru SD, bisa bergabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Semoga tahun ini cita-cita Anda untuk menjadi ASN bisa terwujud, dan jangan lupa untuk segera daftar. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Bumi tidak persis seperti bola, tetapi agak pepat di kedua kutubnya. Ini disebabkan oleh, ini jawabannya adalah yang D, yaitu khatulistiwa berayun ke arah luar akibat rotasi bumi. Jadi akibat rotasi bumi itu, maka khatulistiwanya akan berayun ke arah luar karena kan ada perputaran. Di pembahasannya, bumi kita tidak bulat sempurna, melainkan pepat pada kutub-kutubnya dan menggelembung pada ekuatornya atau khatulistiwanya. Jari-jari kutub bumi ada 63.568 km, sedangkan pada ekuator jari-jarinya ini berarti 6.356,8 km ini ya. Sedangkan pada ekuator jari-jarinya 6.378,2 km. Tepatnya bola bumi ini disebabkan pada saat baru terbentuk, bumi belum terlalu padat, dan rotasinya membuat menggelembung pada bagian yang tegak lurus sumbu rotasi, yaitu pada bagian ekuator atau khatulistiwanya. Jadi ini menurut teorinya dulu itu saat baru terbentuk itu bumi belum terlalu padat dan mengalami rotasi. Pada akhirnya pada bagian ekuatornya ini akan menggelembung atau khatulistiwanya. Jadi bentuk bumi tidak bulat sempurna, melainkan pepat pada kutubnya. Sekali lagi, ini bukan 63.000 tapi 6.356,8 km. Jadi lebih kecil kutubnya daripada jari-jari ekuatornya atau jari-jari khatulistiwa. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2, bumi memiliki 3 lapisan. Urutan lapisan bumi dari luar ke dalam adalah, jawabannya adalah yang A, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Pembahasannya, kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Jadi kita hidup di bumi ini yaitu pada berada di kerak bumi. Jadi kerak bumi ada dua, kerak samudra atau yang bisa disebut samudra, dan kerak benua adalah daratannya. Yang kedua, atau itu dari luar kerak bumi, terus dalamnya yaitu mantel bumi, ini terletak di antara kerak dan inti bumi. Jadi letaknya itu di antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon, dan yang paling dalam ini adalah lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi ini juga dibedakan menjadi dua, lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi terbentuk bola dengan diameter sebesar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya 4500 derajat Celcius. Jadi lapisan inti bumi pun ini masih dibagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Jadi urutan dari yang terluar adalah kerak bumi, mantel bumi, kemudian inti bumi. Soal nomor 3, planet-planet yang terbentuk dari kabut mempunyai material padat yang berhamburan dan saling tarik-menarik sehingga membentuk gumpalan padat yang disebut planet. Pernyataan tersebut sesuai dengan, yaitu jawabannya adalah C, yaitu teori Laplace. Pembahasannya teori kabut ini biasanya ini disebutkan Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Jadi pada awalnya ini teorinya itu bahwa di jagat raya ada gas yang berkumpul dan menjadi kabut. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Jadi kabutnya itu semakin besar dan berputarnya semakin cepat.
Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, matahari kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Jadi kalau ibaratnya kabut, kalau ibaratnya air di dalam mangkok atau baskom itu kan kalau dioyak semakin cepat otomatis kan ada yang akan terlempar atau memisah. Dan pemisahan itu tadi memadat karena adanya pendinginan pada jagat raya. Dan terlempar, bagian yang terlempar ini yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Jadi seperti gumpalan, seperti angin puting beliung itu kalau putaran kan pasti ada yang terlempar keluar, dan yang terlempar keluar inilah yang menjadi bagian dari planet-planet dalam tata surya. Soal nomor 4, meskipun planet bercahaya, tetapi planet tidak termasuk bintang. Cahaya pada planet dapat disebabkan karena jawabannya adalah yang B, cahaya planet berasal dari matahari dan dipantulkan kembali. Planet merupakan benda langit dengan ukuran relatif besar yang mengelilingi matahari. Planet tidak dikategorikan sebagai bintang karena planet merupakan salah satu benda langit padat yang tidak bercahaya dan berevolusi atau berputar mengelilingi matahari. Planet hanya menerima cahaya dari matahari, kemudian cahaya itu dipantulkan kembali. Jadi kalau kita melihat bintang senja atau bintang fajar itu kan, itu sebenarnya planet Venus, tetapi karena ada pantulan dari sinar matahari, pada akhirnya planet Venus itu akan memantulkan lagi cahayanya ke bumi, jadi sehingga terlihat bercahaya. Nah, kalau bintang itu kan memang mengeluarkan cahaya sendiri. Nah, lebih bedanya itu biasanya kalau yang kedip-kedip itu bintang yang jaraknya jauh, tapi kalau planet itu biasanya seperti bulan, tidak kedip-kedip, ya hanya nyala seperti itu saja. Soal nomor 5, akibat perputaran bumi mengelilingi matahari maka terjadilah 1. Pergantian 4 musim, 2. Pasang dan surut, 3. Lama siang dan malam tidak sama panjang sepanjang tahun, 4. Terjadinya pergantian siang dan malam. Pernyataan yang benar adalah yaitu 1 dan 3. Kalau mengelilingi matahari itu kan berarti namanya revolusi bumi. Ini menyebabkan ada 4 pergantian musim. Jadi ini pergantian 4 musim tadi, perubahan lamanya siang dan malam. Kalau kita amati, kita yang berada di dekat khatulistiwa ini kan lama siang dan malam itu kan berbeda setiap tahun. Mungkin pada saat ini kita umpamakan 5:30 itu sudah maghrib, sudah gelap. Tapi kalau Anda rasakan di lain waktu itu jam 6 saja masih terang benderang atau belum maghrib. Jadi itu berarti akibat dari revolusi bumi. Salah satunya lagi kan itu karena ada lengkungnya, itu biasanya matahari itu ada dari tenggara, timur tenggara sana, ada yang biasanya timur laut, tapi ada kalanya pas tepat di timur terbitnya, seperti yang baru-baru ini ramai katanya matahari dari utara, tapi itu bukan dari utara tetapi terbitnya dari timur laut, karena matahari kan berbentuk lengkungnya itu kan modelnya tidak lurus gitu, agak miring. Selanjutnya soal nomor 6, pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami, jawabannya adalah ledakan dahsyat dan mengembang. Jadi teori Big Bang ini dikemukakan oleh ilmuwan Belgia A.P. Jules Lemaitre pada tahun 1927. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Jadi karena ada keadaan yaitu tadi kabut, panas dan padat, kemudian setelah besar itu mengalami ledakan yang cukup besar atau dahsyat, kemudian mengembang. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu ledakan dahsyat dan mengembang. Soal nomor 7, alam semesta terjadi akibat ledakan dari sebuah gumpalan zat yang hebat, kemudian pecah-pecah sehingga berkeping-keping dan terbentuk alam semesta dan benda-benda angkasa lainnya. Pernyataan ini merupakan dari teori Big Bang. Ini berdasarkan teori Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan miliar tahun yang lalu. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya,
Nah, ini rata-rata teorinya itu dari kabut ya, dari nebula. Nah, ini suatu saat gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama jangka waktu lebih kurang 4,6 miliar tahun, nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya. Sementara itu bagian ringan yang terlempar keluar tadi mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Kemudian gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet termasuk planet bumi. Cukup sekian penjelasan saya tentang pembelajaran 4 untuk guru belajar seri P3K. Untuk soal-soal seri P3K yang lain bisa dilihat di 2 video di atas ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa untuk gabung di grup Telegram saya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.